Di video kali ini, mari kita langsung saja menuju Kalagondang, yang pada waktu lalu telah diperintahkan oleh Sembara untuk mencari mak lampir. Namun hingga saat ini belum juga ditemukan, karena dalam perjalanan selalu dihadang murid mak lampir, sehingga menggagalkan rencananya. Lalu bagaimana untuk pencarian mak lampir hari ini? Mari kita simak. Mau apa itu si Kalagondang? Mengikuti Gedeng Baru. Aku tahu akal busuk Kalagondang. Pasti dia ingin mengetahui tempat persembunyian guru mak lampir. Kurang ajar. Aku harus memberitahukan Kakang Gedeng Barong. Kakang Gedeng Barong. Kakang Gedeng Barong. Awas di belakangmu. Kalau Gondang mengikutimu, diam-diam. Turunlah ke hutan. Kita hadapi kalau Gondang bersama-sama. Siapa kamu? Adesi perguruan Balung Selawe. Tunggu di situ. Aku pancing Kalagondang ke tempatmu. Panggil si Tarang Gompal untuk ikut membantainya bersama-sama. Kalagondang pun berusaha mengikuti Ki Gendeng Baron untuk mengetahui tempat persembunyian mak lampir. Tapi ternyata, usaha Kalagondang untuk hari ini juga rupanya gagal dan gagal lagi, karena telah dipantau oleh Balung Selawe, hingga pada akhirnya keributan lagi di tengah hutan Gunung Kendil tentunya. Siapa kau? Masa lupa padaku, Kalagondang? Rupanya kau Balung Selawe. Betul. Kali ini kita ketemu untuk yang terakhir. Karena hari ini kau harus mati di tangan. Ayo, kita habisi dia sama-sama, Kakang. Kalagondang pun dalam pertarungan tersebut keteter dan kewalahan, menghadapi Balung Selawe dan Gendeng Baron. Tolong, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan, tolong aku. Kalagondang. Cepat kemari, tolong aku. Panglima tahu apa yang terjadi pada Kalagondang hingga dia minta tolong padaku. Kalagondang dikeroyok 3 orang lawannya, Pangeran. Lanjutkan perjalanan, Panglima. Nanti saya menyusul. Terima kasih Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Kalau Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan tidak datang, wah, saya pasti akan keteter sendirian. Kenapa kau bisa kalah melawan mereka, Kalagondang? Kalah? Nanti dulu Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Bagi Kalagondang tidak pernah mengenal sebutan kalah, cuma keteter.
Di sisi lain, kini Datuk Ranggasanga dan Datuk Panglima Kumbang pun sedang dikeroyok oleh jin merah dan jin hijau. Tidak menutup kemungkinan Sembara harus menyelamatkannya. Karena jin-jin peliharaan Mak Lampir hanya takut dengan cambuk sakti Sembara. Pangeran, bantu kami, Pangeran. Pangeran. Panglima Kumbang dalam bahaya. Bantu kami Kalagondang. Beres, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Terima kasih, Pangeran. Tanpa kehadiran Pangeran, entah apa yang terjadi. Para jin-jin murid Mak Lampir pun akhirnya lari terbirit-birit. Sementara itu, kini Rindiantika pun menyaksikan dengan mata kepala sendiri di balik rerimbunan semak-semak belukar. Selanjutnya, Rindiantika mengikuti para jin-jin yang kabur menuju markas Mak Lampir. Karena sebelumnya, Rindiantika sudah tahu bahwa Jatmiko disandra oleh Mak Lampir. Setelah Mak Lampir mendapat laporan dari muridnya bahwa ia tidak bisa mengalahkan Sembara, Mak Lampir pun murka dan marah besar. Jumlah kalian yang lebih banyak dapat dikalahkan oleh mereka yang jumlahnya lebih sedikit daripada kalian. Kenapa kalian kalah? Apa aku kurang pandai mengajar kalian? Apa sebabnya kalah? Jawab, aku ingin tahu jawabannya. Murid Mak Lampir pun menjawab, kalah itu disebabkan tidak menang. Mak Lampir pun tambah murka. Kami tidak bisa menandinginya. Lihat ini. Dia bukan muridku. Tapi setiap tugas yang aku bebankan padanya selalu berhasil dengan baik. Dia lebih pintar daripada kalian. Sementara itu, kini Santa Lima Jin Sakti Mata Malaikat pun sedang memberitahu kepada para kiai bahwa ia melihat Jatmiko sedang diperalat oleh Mak Lampir sebagai pengasuh Gerandong. Dan sekarang sedang dimasuki jin oleh Mak Lampir sehingga Jatmiko di bawah alam sadar. Masya Allah, bukan main jauhnya. Tapi kita harus ke sana. Apakah kampung itu jauh dari sarang Mak Lampir? Tidak. Kira-kira setengah hari perjalanan. Bagaimana kalau sekarang saja kita berangkat? Jangan. Di depan ada bahaya menghadang. Kita tunggu saja besok, kalau hari sudah terang. Kalian lihat ke sini. Cari Bagus Sajiwo dan rebut Jatmiko dari tangannya. Baik, Guru. Aku tidak ingin pemuda itu hidup. Dia pasti sudah mengetahui rahasia kita. Kami bertiga yang akan membereskannya, Guru. Berangkat sekarang. Bawa bangkainya kemari. Kini menuju Ibu Ruminah, Ibu Ginah dan Pak Sabar. Mereka bertiga sedang merumpi membicarakan Mayangsari tamu yang menginap di rumah Pak Sabar. Kini Ibu Ruminah dan Ibu Ginah pun semakin curiga kepada Mayangsari. Karena baru-baru ini, Mayangsari sering keluar malam seiring dengan kejadian-kejadian pembunuhan di desa itu. Bukan hanya itu, kini Pak Sabar pun berniat akan melaporkan Mayangsari kepada Pak Kuwu. Nanti coba tanyakan apa yang ia lakukan semalaman. Jangan, dia pasti berbohong. Sebaiknya nanti malam kita ikuti diam-diam. Kita lihat sendiri apa yang dilakukan Neng Mayang. Kalau ternyata dia pelakunya, kita laporkan pada Pak Kuwu. Kita tangkap Neng Mayang rame-rame. Aduh, aku jadi takut. Takut apa? Takut apa? Kalau kita mengikutinya, kemudian ternyata benar Neng Mayang yang jadi pembunuh korban-korban itu. Apa bukan kita juga yang akhirnya akan dijadikan korban yang kesekian? Habis bagaimana lagi? Apa kita biarkan terus Neng Mayang berkeliaran tanpa kita ketahui yang dilakukannya di luar? Kita minta pertimbangan Pak Kuwu. Besok kita datang ke rumahnya untuk minta pendapat. Itu berarti kita harus lapor bahwa Neng Mayang ada di sini. Iya. Wah, kenapa?
alamat penghasilan besar kita akan hilang. Uang dari Neng Mayang. Jelas. Kita memang melarat, Nyai. Tapi kita harus bersih. Pantang hidup di atas penderitaan orang lain. Penderitaan orang lain bagaimana? Kalau ternyata betul Neng Mayang pembunuhnya dan korban-korbannya sudah sekian banyak berjatuhan, apakah nanti kita tidak dituding orang sebagai pelindung orang yang bersalah? Neng Mayang. Di malam itu, di tengah-tengah asiknya Pak Sabar sedang ngobrol bersama istrinya, tiba-tiba ada suara orang batuk dari kejauhan. Dan ternyata Mayang Sari yang hendak ngeluyur. Namun sesungguhnya, pelaku pembunuhan bukan Mayang Sari. Tapi karena kemunculan makhluk iblis cucu Mak Lampir, kini Ibu Ruminah, Ibu Ginah, dan Pak Sabar pun berpura-pura tidur. Padahal mereka ingin menanyakan hal tersebut. Iya, siapa? Saya, Neng. Ada apa, Pak? Maaf, Neng Mayang. Tadi saya dengar ada suara. Lihat darah di mulutnya, Kang. Ya, aku tahu. Mau tanya, Neng. Darah yang di mulut Neng Mayang, darah siapa? Jawab dulu. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Rupanya mereka mencurigai aku. Karena pertanyaan Pak Sabar tidak dijawab oleh Mayang Sari, malam itu juga, Pak Sabar, Ibu Ruminah, dan Ibu Ginah pun bergerak menuju rumah Pak Kuwu. Padahal waktu sudah tengah malam, Pak Kuwu dan istrinya pun sedang pulas tidur. Pak Kuwu! Tolong bukakan pintunya, Pak! Pak Kuwu? Pak! Ada berita penting, Pak. Tolong bukakan pintu. Tidak tahu aturan. Malam-malam begini gedor-gedor rumah orang. Sabar, Bu. Mereka itu warga kita yang perlu dilayani. Iya, tapi yang sadar, ini waktunya apa? Melayani warga itu tidak kenal waktu. Kapan saja mereka membutuhkan, kita harus muncul. Sudah, Bu. Kamu di sini saja. Biar aku temui sendiri. Dasar, kamu nggak tahu diri. Ya, ada apa? Maaf, Pak Kuwu. Iya. Ada apa kalian kemari? Kami menemukan orang yang melakukan pembunuhan yang terjadi di kampung kita, Pak. Oh ya? Iya, Pak Kuwu. Pasti malam ini akan jatuh korban yang tewas lagi. Betul. Dari mana kalian tahu? Karena kami tahu siapa pembunuhnya, Pak Kuwu. Di wajahnya masih ada bekas bercak darah korbannya. Siapa? Lelaki atau perempuan? Perempuan, Pak. Iya, betul, Pak. Pasti wajahnya cantik. Benar. Cantik sekali. Tubuhnya montok. Betul. Tubuhnya montok. Kurang ajar. Jadi hanya untuk ini kalian datang malam-malam gedor pintu. Pergi. Apa-apaan Ibu ini? Apa-apaan apa? Aku tahu persengongkolan kalian. Dasar mata keranjang. Pulang Iya, sebelum aku usir dengan palang pintu. Iya. Baik, Juragan. Rusak semua kalau istri ikut campur. Aku tahu akal bulus macam kamu, Pak. Maunya istri di dapur terus, supaya suami bisa ngayap cari wanita cantik. Dasar buaya. Hahaha, gawat. Ibu Kuwu cemburutu. Bisa-bisa Ibu Kuwu minta cerai talak tilu sakalian. Ya sudahlah kalau begitu, mari kita lanjut saja. Sekarang kita mau bagaimana? Urusan kita jadi berantakan semua. Tadi di jalan, aku berpikir, sebaiknya besok kita kumpulkan orang-orang kampung. Kita tangkap Neng Mayang bersama-sama. Apapun alasannya, Pak Kuwu harus dilibatkan. Pak Kuwu yang bertanggung jawab di kampung ini. Nanti siang, kita temui Pak Kuwu lagi. Di mana? Ya di mana saja. Yang penting jauh dari istrinya. Baik, akan ku coba menemuinya di rumah Ki Warsa. Biasanya, Pak Kuwu sering datang ke sana. Sekarang kita tenang-tenang saja. Biar Neng Mayang tidak curiga kita hendak menangkapnya. Jangan-jangan orang yang mau ditangkap sudah kabur.
Iya, Kang. Benar juga. Biar aku saja. Singkat cerita, keesokan harinya, lagi dan lagi, Pak Sabar memaksa Pak Kuwu untuk mengerahkan masyarakat guna menangkap Mayang Sari yang diduga pelaku pembunuhan di desa tersebut. Kalau benar dia pelakunya, kita habisi saja, Pak Kuwu. Sabar, jangan ceroboh. Kita selidiki dulu kesalahannya. Nyawa manusia beda dengan nyawa binatang. Kang Waras yakin dia pelakunya? Yakin sekali. Semalam wajahnya penuh dengan noda darah dan korban-korban sudah ditemukan. Apakah itu bukan bukti yang jelas? Kita lihat dulu korban-korbannya. Katanya bukan warga kita. Tidak salah lagi. Orang-orang ini pasti korban setan itu. Tapi mereka membawa senjata, Kang. Sepertinya orang-orang ini para pendekar. Mungkin mereka itu para pendekar yang hendak membahas makhluk setan itu. Tapi kalah. Masuk akal kan? Iya kan? Ya, bisa juga. Sepertinya mereka itu para pendekar, Pak Kuwu. Apa mereka warga kita? Bukan. Entah orang mana mereka itu. Apakah orang yang menginap di rumah kamu seorang pendekar? Pendekar? Sepertinya bukan. Dia wanita yang cukup lemah lembut, Pak Kuwu. Berarti bukan dia pelakunya. Tapi dari darah yang menempel di wajahnya, membuat saya curiga, Pak Kuwu. Pasti bukan dia pelakunya. Apakah kamu pernah melihat dia membawa senjata? Tidak tuh. Nah, apalagi dia tidak bersenjata. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Nyai Neng... Siapa namanya? Neng Mayang, Pak Kuwu. Ya, seperti Neng Mayang. Bisa mengalahkan pendekar-pendekar kuat seperti mereka yang telah mati ini. Tidak bersenjata lagi. Jadi Pak Kuwu tidak jadi ke rumah saya? Untuk apa? Menangkapnya. Aku tidak mau menangkap orang yang tidak bersalah. Akhir ceritanya, bahwa Mayang Sari yang diduga pelaku pembunuhan, bukti dan jejaknya tidak cukup untuk diadili. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.